sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anakku sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi untuk saat ini kita masih daring ya. Semoga kita tetap sehat dan anak-anakku sekalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah keluar rumah. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu, ya seperti biasa, coba Pak Dila, bisa? bisa Bu. Oke, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat, menambah ilmu, ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu, nak? Ada yang ingat? Saya Bu, Coba, Ais. masyarakat digital. Nah, tentang masyarakat digital. Ada yang bisa menguraikan apa itu masyarakat digital, nah? Saya Bu, Coba, Erna. masyarakat digital adalah masyarakat yang bersentuhan dengan teknologi. Oke. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh? Coba, Reski, bisa? Contoh dari masyarakat digital itu apa? Katanya masyarakat digital itu orang yang bersentuhan dengan teknologi. Menurut Reski, contohnya seperti apa? Bermain sosmed, Bu. Oke, selain itu apa lagi? Belajar daring. Oke, jadi seperti ini kita dikatakan masyarakat digital ya. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah masih ingat pelajaran lalu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi ini, algoritma dan pemrograman, anakku harus mengerti dulu apa itu algoritma. Ya. Nah, ada yang sejauh ini pernah dengar apa itu algoritma? Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, perhatikan dulu, nak. Jadi, kompetensi yang harus kalian dapatkan saat ini adalah memahami program visual dari demo dan tutorial. Jadi, algoritma ini berpasangan dengan pemrograman, di mana algoritma itu langkah-langkahnya untuk menuju ke pemrograman. Apa yang mau diprogram? Nanti kamu akan belajar tentang bagaimana mendesain kartun, bagaimana gambar diam itu bisa berlari, bagaimana gambar satu menjadi banyak, itu nanti akan kamu kembangkan di pemrograman. Tetapi untuk saat ini kita belajar tentang algoritma dulu. Jadi kalau kamu sudah paham algoritmanya seperti apa, nanti buat kartunnya gampang, ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran, kalian harus tahu itu menjelaskan sejarah. Jadi di LKPD yang Ibu sudah bagi tadi pagi ada ya tentang sejarahnya. Sudah melihat, bisa lihat di internet boleh. Kemudian memahami dasar algoritma. Nah, kemudian menguraikan dasar penyusunan algoritma, kemudian menggunakan dasar penyusunan algoritma. Nah, Ibu akan putarkan sedikit video. Ini video Ibu yang Ibu share ke anak-anakku sekalian tadi pagi. Mungkin ada beberapa yang belum sempat menonton. Kita nonton sama-sama ya. Kelihatan ya? Oke, kita nonton sama-sama ya.
Alim. Nah, untuk pada kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Nah, khusus kali ini kita bahas algoritma dulu ya. Nah, algoritma secara konsep merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis, cuci piring. Nah, itulah contoh salah satu algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Asik. Oke, baik. Sudah nonton semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi tadi itu tentang algoritma. Jadi sudah ada bayangan ya algoritma itu apa ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan seperti biasa kita akan diskusi ya. Jadi peraturannya sudah Ibu sampaikan di WA grup masing-masing. Di situ Ibu sudah bisa lihat cara kerja kalian seperti apa. Kemudian secara garis besar, kalau dia adalah algoritma, dia harus ada input, proses, dan output. Misal, kalau dihubungkan dengan komputer, ketika kamu mau mengetik, ya, ketika kamu mau mengetik di komputer, dia tidak langsung tertera di layar monitor, tetapi kalian harus mengetik sama di HP ya. Kalian harus mengetik huruf dulu ya. Nah, kemudian yang tampil itu adalah hasil atau output. Jadi ketika kalian masukkan angka-angka di HP kalian, itu namanya input. Prosesnya di mana? Diproses di dalam HP, itulah yang dinamanya pemrosesan. Kemudian hasilnya tampillah di layar monitor HP kalian. Ya, seperti itu algoritma ya. Jadi ada input, output, ada prosesnya, kemudian dia mempunyai bahasa yang logis. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Nah, untuk kelompok 1 sudah siap? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang sejarah lahirnya konsep algoritma. Algoritma berasal dari nama penulis buku, yakni Abu Ja'far Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi, yang berasal dari Uzbekistan. Orang Barat menyebut Al-Khwarizmi dengan algoris. Pada saat itu, Al-Khwarizmi menulis buku dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Bisa juga disebut dengan The Book of Restoration and Education. Dari judul buku tersebut, kita juga memperoleh kata aljabar atau biasa dikenal dengan algebra. Oke, baik. Ada anak yang kelompok lain yang mau menanggapinya? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Apakah kita membuat langkah-langkah algoritma harus berurutan? Kalau tidak berurutan, apa yang akan terjadi? Saya akan menjawab pertanyaan. Jawab ya. Oke, baik. Jadi kelompok 1 sudah memaparkan. Oke, kalau begitu kita beri aplaus dulu. Mudah-mudahan semuanya nilainya bagus ya. Amin.
Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi semua sudah memaparkan hasilnya. Nah, Ibu akan lanjut presentasinya ya. Jadi algoritma berarti solusi. Ketika orang berbicara mengenai algoritma di bidang pemrograman, maka yang dimaksud adalah solusi dari suatu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan komputer. Nah, sebelumnya masuk ke evaluasi ini, Ibu mau tahu dulu kamu sejauh ini ngerti tidak apa yang dimaksud dengan algoritma? Siapa yang bisa menyimpulkan sejauh ini? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba, silakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma dapat juga diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara simetris menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam ilmu komputer, algoritma adalah suatu set instruksi atau formula yang berisi langkah-langkah untuk pemecahan masalah atau problem solving. Oke, baik. Jadi membuat algoritma itu harus masuk akal ya. Jangan misal seperti ini, evaluasinya, buatlah algoritma persiapan menuju ke SMP Negeri 11 Makassar, ke sekolahmu. Saya bangun pagi, Bu, langsung ada di sekolah. Nah, itu tidak masuk akal. Ya. Minggu depan, kita akan belajar tentang pemrograman. Nah, di sini. Jadi, paham? Kalian saya anggap sudah paham ya, algoritma apa ya? Nah, kalian akan membuat suatu program, ya. Program itu nanti kamu bisa set di internet atau lihat di buku-buku. Silakan tentang search itu apa? Program sebuah kartun gambar diam yang akan kamu buat seakan-akan atau seolah-olah bergerak. Seperti biasa, nak, sebelum kita tutup pertemuan ini, silakan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat, ilmu kita makin bertambah, dan anak-anakku sekalian bisa tetap sekolah. Walaupun kita daring seperti ini, Ibu harap anak-anakku semua tidak putus asa dalam belajar. Seperti biasa, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, ada salah satu dari kita untuk menutup pembelajaran. Silakan. Sebelum kita baiknya kita membaca doa sebelum doa dimulai. Baik, anak-anak, mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.